Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong bunyinya nyaring. Guys, ini tolong dijadiin sound ya guys. Ting dang dang, ting ting dang dang, ting ting dang dang. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu besok, waktu itu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya isu rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar jujur. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam perhitungan suara Realkon KPU turut mengundang reaksi dari Anies Baswedan. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 itu bahkan meminta pemerintah bertanggung jawab atas kejanggalan suara PSI yang mendadak naik dalam beberapa hari ini. Mulanya Anies menyinggung soal kejanggalan dalam perhitungan suara pada pemilu 2024 yang dianggapnya memalukan. Pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Ia meminta seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Anies kemudian mendesak pemerintah bertanggung jawab menginvestigasi kejanggalan perolehan suara PSI. Anies menduga perolehan suara PSI ada campur tangan Presiden Jokowi lantaran putra bungsunya Kaisang Pangarep merupakan ketua umum PSI. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Ia juga meminta seluruh pihak turut mengawasi perhitungan suara agar pemilu 2024 tidak menguntungkan kekuasaan dan merugikan pihak lain. Sampai ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat, yang cacat semua. Nilai setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang. Hilang terhadap proses pemilu kemarin. Demokrasi terancam. Terpisah, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai wajar berbagai pihak meributkan soal lonjakan suara PSI dalam perhitungan Realkon KPU. Pasalnya, kata Ujang, perolehan suara partai politik mustahil melonjak secara drastis seperti permainan sulap. Berbagai pihak menuding ada operasi untuk melimpahkan suara ke partai politik tertentu agar lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Jika dugaan itu benar, Ujang menilai demokrasi di Indonesia terancam. Ujang mengingatkan, pemilu harus dilalui lewat jalur yang benar dan normal tanpa melakukan kecurangan. Para peserta pemilu diharapkan tidak berkongsi dengan penyelenggara pemilu demi menguntungkan perolehan suara.